Shalom, hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai penilaian saham biasa yang mengampu mengenai mata kuliah manajemen portofolio. Perkenalkan, nama saya Helena dengan NIM 19311-5009. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu saham biasa. Saham biasa adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Terdapat 3 hal dalam penentuan besarnya tingkat pengembalian pada nilai saham biasa, yaitu harapan pendapatan, return, dan dividen. Yang dimana harapan pendapatan adalah yang diperoleh tentu sulit diprediksi, sementara return saham biasanya merupakan gabungan dari dividen dan capital gain atau capital loss. Yang lainnya adalah dividen, yang dimana dividen saham tidak selalu sama setiap periode. Saham biasa memiliki beberapa karakteristik, seperti prioritas, yang dimana pemegang saham mendapat prioritas dalam pemilihan ketua komisaris. Yang kedua, hak penerbit. Hak penerbit saham akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada. Selanjutnya, hak pemegang saham biasa. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah hak preemptif. Hak preemptif adalah merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama ketika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang menyebabkan jumlah lembar saham yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Yang kedua, saya akan membahas mengenai saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hibrid antara obligasi dan saham biasa. Sama seperti saham biasa, saham preferen juga memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama adalah memiliki berbagai tingkat. Memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua adalah tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Yang dimaksud adalah memiliki prioritas lebih dan tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga adalah memiliki dividen kumulatif. Dividen yang apabila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Yang keempat adalah memiliki konvertibilitas. Yang dimaksud adalah dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit telah terbentuk. Selanjutnya adalah hak kepemilikan yang dilepas oleh pemegang saham preferen. Yang pertama adalah hak suara, yang kedua pembagian keuntungan atau dividen, yang ketiga adalah hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Saham preferen memiliki 3 jenis, yaitu convertible preferred stock, yang dimaksud adalah beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan menggunakan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah callable preferred stock. Saham preferen ini memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Yang ketiga adalah floating atau adjustable rate preferred stock atau ARP. Saham ini tidak membayar dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas treasury bill. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai perbedaan antara saham preferen dan saham biasa. Perbedaan antara saham preferen dan saham biasa adalah: 1. Pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian kecuali dalam situasi tertentu. 2. Dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Apabila perusahaan bekerja baik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi untuk saham preferen sulit ditetapkan dividennya. Yang ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, maka dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferen yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang keempat adalah pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis dividen. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai, namun juga ada pembayaran dividen dalam bentuk pemberian saham, bahkan tidak jarang dalam bentuk properti. Ada beberapa jenis dividen yang dapat diberikan kepada pemegang saham, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah dividen properti, suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Yang ketiga adalah dividen likuidasi, distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Yang kelima, saya akan membahas mengenai pembayaran dividen. Pembayaran dividen dibagi menjadi 3, yaitu dividen tidak teratur. Yang kedua adalah dividen konstan tidak bertumbuh. Yang ketiga adalah dividen dengan pertumbuhan konstan.